Halo everyone, berjumpa lagi dengan saya Retno Novitasari. Kali ini saya akan melakukan storytelling menggunakan kartu tarot minor arkana pedang. Mulai dari jadi saya menyambungkan kartu Ace of Swords sampai dengan Ten of Swords menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Dan tema besar dari cerita ini adalah cerita cinta gitu. Oke, jadi untuk ilustrasi yang ada di video ini saya menggunakan deck di Essential Tarot yang pakemnya mengikuti pakem Rider-Waite Smith gitu. Oke, seperti apa kisah dari Swords Love Journey ini? Let's get started. Ya, jadi masuk di episode pertama, Ace of Swords, Clarity in Communication gitu. Jadi alkisah ada dua orang sahabatan yang udah lama sahabatan. Mereka awet bersahabat karena merasa nyaman satu sama lain. Namanya yang cowok namanya Randy, yang cewek namanya Andy. Nah, Randy ini merasa si Andy ini enak diajak ngomong gitu. Kalau diajak ngomong itu nyambung gitu. Dan demikian pula juga Andy. Andy merasa nyaman kalau sedang ngobrol sama Randy gitu. Dan dari rasa nyaman itulah lama-kelamaan akhirnya mereka merasa ada rasa cinta di antara keduanya, antara Randy dan Andy. Akhirnya mereka sepakat untuk lebih serius menjalin hubungan ini dari persahabatan kemudian menjadi love gitu ya, relationship gitu. Dan waktu berlalu dan ternyata seperti kisah cinta kebanyakan orang ya, tidak selalu mulus. Ternyata ada riak-riak kecil yang menghiasi hubungan mereka, yang membuat hubungan mereka menjadi bergelombang gitu. Sampai pada suatu ketika mereka bertengkar dan mereka saling saling berdebat kusir gitulah ya istilahnya. Sampai akhirnya kemudian si Andy ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Randy itu menyakitkan gitu. Jadi ini di Two of Swords, agree to disagree. Akhirnya mereka setuju untuk nggak setuju. Dalam artian mereka akhirnya memutuskan untuk sementara saling menjauh dulu gitu, karena kedua-duanya merasa sakit ketika mereka ngomong. Nggak pernah ada yang namanya titik temu gitu. Jadi mereka akhirnya menolak untuk saling ngomong gitu. Dan yang terluka di sini yang merasakan banget lukanya ini Andy gitu. Andy sampai di sini digambarkan Andy ini sampai mentelangkupkan kedua lengannya, melindungi hatinya yang udah terluka, kemudian menutup matanya demi untuk dia merasa aman, demi untuk dia melindungi dirinya dari kekecewaan yang diakibatkan oleh perkataan Randy kepadanya gitu. Jadi kayak sudah merasa ini adalah jalan buntu dan dia harus menerapkan safe mode aman, yaitu menjaga hatinya supaya nggak lebih terluka lagi dan menutup matanya supaya dia merasa lebih tenang. Dan ternyata intensinya bukan semakin turun tapi malah semakin naik gitu. Jadi akhirnya keduanya mengalami emotional pain, digambarkan dengan Three of Swords ini. Jadi intinya emosi tadi
tambah runyam ya. Jadi emosi yang sudah nggak stabil tadi tambah runyam dengan adanya pikiran-pikiran yang aneh, pikiran-pikiran yang liar yang kemudian membuat mereka takut, membuat mereka insecure gitu ya. Jadi pikiran-pikiran itu kayak mengharapkan atau memikirkan kejadian-kejadian yang buruk gitu. Apakah kisah cintaku dengannya akan bertahan atau akan selesai sampai di sini dengan adanya ini, kayak gitu. Jadi tapi ya karena nggak ada komunikasi tadi, makanya perselisihan ini semakin menjadi-jadi, ditambah lagi dengan pikiran yang selalu menghantui mereka. Pedang itu kan menggambarkan pikiran, dan pikiran itu menusuk hati yang notabene itu adalah pusat dari emosi gitu. Jadi emosi yang udah labil tadi ditambahi dengan pikiran yang overwhelming, akhirnya terjadilah emotional wreck. Lalu kemudian dengan adanya itu untunglah mereka sedikit sadar ya bahwasanya tenggelam dalam emosi dan rasa insecure, ketakutan itu nggak nyaman dan mereka harus mencari jalan keluarnya. Maka kemudian ini Four of Swords ini, jadi mereka kemudian mencoba untuk menjaga balance dan kedamaian di hati mereka itu. Mereka bilang bahwa sudah bukan waktunya lagi berlarut-larut dalam kesedihan dan ketakutan. Mereka harus move on, mereka harus berkontemplasi, merenung gitu. Akhirnya mereka melalui itu untuk menemukan keseimbangan lagi, untuk menemukan kedamaian di dalam diri mereka. Dan akhirnya dengan adanya itu hubungan mereka bounce back gitu ya ke arah yang lebih baik, dan akhirnya mereka bisa berdamai baik dengan diri mereka sendiri maupun dengan pasangannya gitu ya. Akhirnya mereka baikan. Tapi kemudian tak selang berapa lama muncul lagi pertengkaran itu gitu. Yang mereka sesalkan adalah kenapa ini terjadi lagi, kenapa terjadi lagi komunikasi yang nggak baik di antara mereka gitu. Padahal dulu waktu sahabatan itu kayak enak gitu, tapi kenapa sekarang malah ketika mereka sudah menjadi sepasang kekasih, kenapa malah kayak gini, sering timbul salah paham, sering debat kusir gitu kan, sering merasa yang satu itu benar dan yang satunya salah gitu kan. Nah, kayak sudah semacam ada pertempuran gitu ya. Dan akhirnya salah satunya merasa menjadi pemenang, tapi pemenangnya juga bukan dalam tanda kutip menang secara terhormat gitu, karena menangnya ya karena dia melontarkan kata-kata yang membuat lawan bicaranya tersakiti gitu. Lalu kemudian mereka akhirnya kembali lagi untuk sementara berpisah dulu, sementara nggak ketemu dulu, karena mereka memutuskan masing-masing untuk merenung lagi. Karena dulu ketika mereka bertengkar, kemudian mereka merenung, mereka berkontemplasi, mereka menemukan clarity, dan akhirnya mereka baikan gitu. Kali ini mereka ulangi lagi hal itu. Mereka ingin mencoba menggali perspektif baru, ditandai dengan adanya Six of Swords ini gitu. Dan it works gitu. Dan akhirnya dengan adanya perenungan itu mereka bisa menemukan kejernihan dan bisa baikan lagi. Akan tetapi gak lama kemudian kejadian tak mengenakkan muncul lagi gitu. Kali ini yang bikin ulah adalah si Randy. Si Randy ini ya Seven of Swords, being dishonest. Jadi si Randy ini menyembunyikan sesuatu, entah apa itu gitu ya. Intinya dia nggak jujur
sama Andy, ada sesuatu yang besar yang dia sembunyikan gitu. Nah, sebagai pacar kan nggak enak ya kalau misalkan pacarnya nggak mau terus terang ke dia gitu, karena namanya kejujuran itu kan hal yang utama dalam sebuah hubungan percintaan. Makanya dengan adanya ini akhirnya dan juga si Randy ini, Seven of Swords ini, si Randy ini ada pemikiran untuk gimana ya kalau misalkan aku pindah ke lain hati aja gitu, sampai sempat mempunyai pemikiran yang seperti itu gitu. Tapi memang dia tidak ungkapkan ke Andy gitu. Tapi bagaimanapun juga Andy sudah nggak suka dengan adanya ketidakjujuran di antara mereka gitu. Dan pertengkaran pun terjadi lagi. Kali ini Andy yang benar-benar terpuruk lagi gitu ya. Dia sudah nggak tahu mau ngapain. Jadi digambarkan di kartu Eight of Swords ini. Jadi si Andy ini dia sudah kayak dalam keadaan tertutup mata lagi gitu. Tapi ini lebih parah karena tangan terikat, menandakan bahwa ini adalah benar-benar buntu, benar-benar nggak ada jalan lagi, dan benar-benar harus ada yang nolong gitu. Dia kayak merasa bahwa aduh ini aku udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi, sehingga makanya di sini namanya waiting for a knight in shining armor. Dia berharap akan ada seseorang yang kesatria gitu ya, entah siapa yang bisa mengangkatnya dari nestapa ini, dari keterpurukan ini gitu. Saking nelangsanya si Andy ini gitu loh. Jadi dia sudah nelangsa, dia kemudian harapannya sangat besar untuk ada orang lain yang menolongnya, padahal sebenarnya hal yang seperti itu ya dia sendiri yang bisa menolong gitu. Dia akan sangat sulit dalam keadaan seperti ini untuk mengharapkan pertolongan orang lain walaupun itu mungkin. Akan tapi karena biasanya besarnya harapan itu sebanding dengan besarnya kekecewaan jika itu tidak terpenuhi gitu ya, makanya akhirnya si Andy menjadi emotionally down, stressful ya, digambarkan dengan Nine of Swords ini. Dia yang tertelungkup, penuh dengan pikiran-pikiran sampai penuh dengan pedang. Jadi pedang kan melambangkan pikiran ya, makanya dia penuh dengan pikiran, overthinking, overwhelming. Jadi akhirnya dia pikirannya berputar-putar, nggak tahu mau ngapain. Dan keadaan yang seperti itu sangat menyiksa Andy gitu. Dia akhirnya nggak tahan dengan hal ini. Untungnya si Andy ini sadar, perlahan-lahan si Andy ini sadar bahwa dia harus move on, dan akhirnya sampailah dia pada Ten of Swords, yaitu surrender dalam hal ini dia finish, mengakhiri apa? Ya mengakhiri emotional pain dia. Sadar bahwa pikiran yang stres, depresi itu bukan sesuatu yang baik untuk dirinya gitu. Maka kemudian dia akhirnya berserah untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi seperti itu cerita dari Swords Love Journey gitu ya. Jadi kayak apa ya, kurang asik ya ceritanya, karena ya mungkin bisa dikatakan happy ending, dalam artian happy endingnya adalah karena bukan berarti mengakhiri sesuatu itu adalah hal yang terburuk. Bisa jadi itu awal yang baik untuk mengawali sesuatu yang lain yang lebih baik gitu kan ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman storytelling saya. Semoga dengan adanya hal ini akan mempermudah teman-teman untuk memahami makna dari kartu tarot Sweet Swords ini, dan atau mungkin ada di antara teman-teman yang relate atau mungkin punya kisah cinta yang serupa dengan kisahnya si Randy dan Andy ini.
who knows gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatian, dan mungkin jika ada komen atau saran atau masukan, silakan bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Kita akan berjumpa lagi di kisah-kisah yang lain. Bye bye.